Harga emas melonjak, masyarakat berburu. Fenomena ini bukan hanya soal tren, tapi juga tentang rasa aman menghadapi ketidakpastian ekonomi. Tapi pertanyaannya, apakah membeli emas di saat harga sedang tinggi adalah keputusan cerdas atau justru impulsif? Apakah emas masih relevan sebagai instrumen lindung nilai hari ini? Kita akan bahas secara mendalam bersama perencana keuangan Safir Senduk di segmen Connected kali ini. Halo, selamat malam Bang Safir, apa kabar? Selamat malam Mas Iqbal, kabar luar biasa sekali. Luar biasa, kalau melihat wajah Bang Safir ini selalu positif saja nih melihatnya dengan senyumannya begitu ya. Tapi ini Bang Safir, yang menjadi pertanyaan, bagaimana Anda melihat fenomena masyarakat yang saat ini sedang ramai-ramai membeli emas di tengah harga yang sedang tinggi? Apakah ini cerminan kepanikankah atau FOMO belaka atau justru strategi? Ini sebenarnya gabungan antara kepanikan plus FOMO lah. Kenapa? Karena kita orang Indonesia selalu begitu. Kita lihat tetangga beli mobil baru, kemudian pertanyaan adalah, kapan kita beli mobil baru ya? Kita lihat tetangga punya kulkas baru, kemudian kita bertanya, kapan kita seperti mereka ya? Seperti itu ya. Kita FOMO, kita selalu tidak mau kalah. Ini apa namanya? Fenomena sosial itu yang terjadi. Kemudian kedua adalah panic buying. Kenapa? Karena semua orang beli emas ya. Dan kalau Anda perhatikan Mas Iqbal, banyak orang bilang kita ini lagi deflasi, daya beli menurun. Pertanyaan sekarang, kalau memang daya beli lagi menurun, orang-orang kali gitu beli emas pakai duit dari mana begitu ya. Jangan lupa Mas Iqbal, kemarin 1 Maret kita baru gajian ya. Katakan 1 Maret kita baru gajian. Kemudian kita ada lagi THR ya. 2 minggu sebelum Lebaran ada THR. 1 April pun kita gajian gitu. Sekarang logikanya uangnya dari mana? Besar kemungkinan uang itu mungkin berasal dari THR yang belum habis dan atau gaji 1 April yang belum kepake. Jadi ditaruh dulu di mana, begitu orang lihat kok orang lain ngantri emas, kok ini ngantri emas. Gaji 1 April itu dipakai sebentar untuk beli emas ya. Takutnya adalah pas mau dipakai, jadi emasnya itu tidak lama dipegang, pas mau dipakai ya udah emasnya dijual lagi dan takutnya harga udah turun. Jadi saya selalu bilang kalau untuk jangka pendek nggak cocok deh emas, tapi kalau untuk jangka panjang 1, 2, 3 tahun ke depan baru mantep itu emas. Tapi kalau memang beresiko begitu untuk membeli emas di saat seperti sekarang ini yang harganya memang sedang tinggi, sebenarnya kapan waktu yang terbaik untuk membeli emas? Saya selalu bilang begini, saya selalu bilang bahwa ada 2 macam orang beli emas. Jadi pertama adalah dia beli emas untuk sengaja dijual lagi ketika harga tinggi. Dia niat atau nggak niat, intinya dia akan jual lagi. Jadi misalnya dia beli sekarang harga emas 1,9 misalnya, nanti begitu 2,2 juta dia jual. Walaupun dia tidak niatkan sekarang, tapi begitu nanti harga emasnya 2,2 juta, dia jual. Itu yang pertama. Tipe kedua adalah orang yang dia beli emas tapi tidak akan pernah dia jual lagi selamanya. Nah, untuk tipe kedua ini, kalau dia beli emas untuk tidak dijual lagi selamanya, silakan beli emas di harga berapapun, monggo silakan, termasuk di harga sekarang. Tapi kalau niat dia adalah untuk beli emas itu buat dijual lagi nggak tahu kapan, maka dia nggak cocok beli sekarang. Jadi kalau saya ditanya cocok nggak beli sekarang, bagus nggak beli sekarang, kembali lagi kepada dia tipe investor emas seperti apa, dijual lagi dalam waktu dekat atau tidak akan dijual selamanya. Saran saya sih, jadilah tipe pembeli emas yang tidak akan dijual lagi selamanya, kecuali kalau kepepet banget. Kalau nggak kepepet nggak usah dijual lagi Mas Iqbal. Oke, menarik sekali. Tetapi di tengah harga yang memang sedang tinggi begitu, apakah masyarakat harus tetap mempertimbangkan diversifikasi emas dibandingkan reksadana, saham atau bahkan deposito, mana yang paling pas di kondisi sekarang ini? Ya. Diversifikasi itu selalu menarik dan harus selalu dilakukan. Cuma diversifikasi itu harus jelas ya. Jadi intinya adalah kalau kita bicara investasi, ada 2 macam hasil investasi yang kita bicarakan. Pertama, hasil investasi yang sifatnya naik turun. Kalau Anda beli emas, kemudian Anda bisa jual lagi dengan harga lebih tinggi atau lebih rendah, itulah naik turun. Dia kalau dalam dunia investasi disebutnya dengan nama growth income. Dia harga bisa naik, harga bisa turun. Anda beli saham, harga bisa naik, harga bisa turun, itu growth income. Nah, lawannya growth income itu adalah fixed income. Jadi Anda punya uang, taruh di deposito dapat bunga. Anda punya uang, belikan obligasi dapat bunga. Nah, kalau Anda diversifikasi, lakukan dengan jelas. Jelas itu maksudnya bagaimana? Anda punya 1 atau 2 investasi growth income dan punya 1 lagi investasi fixed income. Tapi kalau Anda punya emas plus Anda punya saham, dua-duanya naik turun, itu terlalu beresiko. Tapi Anda punya 1 emas yang growth income, tapi plus Anda juga punya 1 investasi yang fixed income. Itu baru mantap diversifikasinya. Oke, Bang Safir, kalau memang misalnya masyarakat ini justru memang
sudah lebih mementingkan untuk investasi jangka panjang, tidak untuk dijual kembali dalam jangka waktu yang dekat. Apakah tren ini menunjukkan bahwa literasi masyarakat akan keuangan ini semakin baik, atau justru ya lagi-lagi seperti yang di awal tadi Bang Safir katakan bahwa ini hanya FOMO belaka begitu? Saya melihat kalau kita bicara literasi ya, pengetahuan keuangan kita memang makin baik kok. Saya ingat banget 20 tahun lalu orang nanya, apa itu reksadana? Saya harus jelaskan, reksadana itu adalah saham, kemudian ada turunannya saham, kemudian muncullah reksadana dan lain sebagainya ya. Bla bla bla, lebih sulit. Sekarang orang pertanyaannya adalah reksadana apa yang bagus? Orang berkembang. Jadi kalau saya lihat perkembangan atau literasi keuangan seseorang atau masyarakat tuh makin baik. Cuma khusus mengenai emas yang terjadi belakangan ini, kalau saya lihat bukan karena literasi sih, tapi karena orang panas, orang panik lihat teman sebelahnya ngantri. Orang para ibu-ibu juga panik. Kenapa? Karena mereka nongkrong dengan ibu-ibu yang lain, kemudian para ibu-ibu tuh saling bicara, itu emas naik loh, kamu nggak ikut ngantri? Iya dia, kita ngantri aja. Kemudian mereka mulai ngantri, beli 5 gram, beli 10 gram, which is habis semua. Jadi apa yang terjadi kemarin itu bukan karena literasi buat saya, tapi saya melihatnya lebih karena kepanikan dan FOMO aja. Oke, kepanikan dan FOMO. Tetapi kalau memang misalnya nih, masyarakat memang tetap walaupun tadi Bang Safir katakan hanya FOMO belaka, ikut-ikutan semata karena kepanikan. Tapi kalau tetap maksa ingin membeli, nah ini kan emas itu ada macam-macam ya. Ada yang bentuk logam mulia, ada bentuk perhiasan, bahkan ada yang digital dan lain sebagainya. Mana yang terbaik untuk kita investasikan? Jadi kalau kita bicara emas itu ada paling tidak ada 2 bentuk yang bisa kita pertimbangkan. Yang pertama adalah batangan, yang kedua adalah perhiasan. Nah kalau kita bicara investasi tentunya lebih bagus batangan dong. Kenapa? Karena nomor 1 kadar emasnya lebih mantap, 99,999 segala macam. Itu kalau batangan. Tapi kalau perhiasan, pertama adalah perhiasan itu dia ada kadar emasnya tidak setinggi yang emas batangan, itu yang pertama. Kemudian kedua adalah ada ongkosnya ya. Ketika Anda beli perhiasan itu ada ongkos. Pas ada jual, ongkosnya nggak bisa Anda minta lagi. Kemudian juga ada trennya. Jadi nomor 1 batangan, itu yang pertama. Masalahnya sekarang Mas Safir, kalau saya beli batangan, itu kan ngantri kan. Saya punya 1 tips buat Anda supaya Anda bisa beli emas batangan, nggak usah ngantri. Caranya bagaimana? Alternatif pertama. Di beberapa lembaga yang menjual emas batangan, itu ada fasilitas atau produk namanya cicil emas. Pada cicil emas itu mudah sekali. Misalnya Mas Iqbal, Anda naksir emas 10 gram ya. Terlepas Anda udah ada uangnya atau belum, Anda beli emas 10 gram itu dengan cara cicilan 3 bulan atau 6 bulan misalnya. Memang 3 bulan atau 6 bulan, setelah 3 bulan atau 6 bulan, emas Anda sudah lunas, baru emas itu Anda dapatkan. Tapi karena Anda sudah lock itu, maka tidak peduli harga emasnya naik atau turun, Anda tetap bayar cicilan yang sama, angka cicilan yang sama. Memang secara total lebih mahal dibanding Anda beli cash, memang. Tapi jangan lupa, makin pendek jangka waktu cicilannya, biaya lebih yang Anda bayar juga tidak begitu banyak. Itu alternatif pertama, supaya Anda bisa beli emas batangan tanpa harus ngantri, pertimbangkan produk cicil emas. Itu alternatif pertama. Alternatif kedua Mas Iqbal adalah dengan membeli emas bukan fisik, tapi beli digital. Kalau Anda beli emas digital, misalnya Anda pelan-pelan beli, lama-lama terkumpul 10 gram. Pas sudah 10 gram, Anda bilang di aplikasinya, tolong saya minta dicairkan 10 gram ini dalam bentuk batangan. Nanti Anda tambah beberapa puluh ribu lagi, dikirim deh tuh Anda 10 gram batangannya. Dan belinya bisa cash sekarang, bisa 2-3 bulan ke depan. Jadi Anda bisa mendapatkan batangan ujung-ujungnya tanpa harus ngantri seperti sekarang, Mas Iqbal. Oke, menarik sekali. Tetapi memang walaupun harga emas memang sedang tinggi-tingginya, tapi antusiasme warga untuk berburu emas ini juga semakin tinggi. Sebenarnya apa peran media dan juga institusi keuangan dalam meredam euforia sesaat semacam ini, agar masyarakat ini tidak salah langkah? Kalau saya bilang adalah tugas media dan tugas lembaga keuangan itu adalah memberikan vibes positif. Vibes positif bukan vibes kepanikan ya. Kenapa? Kalau vibes kepanikan itu seperti ini, beli sekarang harganya pasti naik, itu nggak benar. Kenapa nggak benar? Nomor 1, harga emas tidak selalu naik, tapi memang dalam jangka panjang harapannya naik. Tapi kalau kita ngomong beli sekarang harganya pasti naik, itu akan bikin orang jadi panik, itu akan bikin orang jadi buru-buru. Itu nggak bagus. Saya pikir tugas media dan tugas lembaga keuangan adalah memberikan suasana positif, itu yang pertama, kemudian terus memberikan literasi yang bagus. Literasi yang mendidik bahwa emas katakan untuk jangka panjang, dan jangan beli emas untuk cepat-cepat dijual lagi, mau ngapain gitu. Kita cuma pegang, karena gini Mas Iqbal, Anda beli emas dikatakan, kemudian Anda jual 2-3 bulan lagi karena harganya udah lebih tinggi. Ujung
begitu juga yang Anda punya rupiah lagi kan, masih hilang lagi kan, karena ada jual. Jadi kalau ada beli emas ya nggak usah dilepas. Nah, jadi Mas Iqbal, kalau Anda memang mau trading, tujuannya untuk cari cuan, jangan emas, Anda belilah saham. Harga saham lagi turun banget tuh sekarang. Bagus, akan ada hujan emas di saham. Kenapa? Karena biasanya miliarder saham itu muncul dari harga saham yang lagi turun, beli saat murah, jual harga lebih tinggi. Tapi kalau emas nggak cocok, Mas Iqbal, dijual belikan. Beli untuk jangan pernah dijual lagi selamanya, kecuali kalau Anda kepepet, bahkan super kepepet baru dijual. Selain itu, nggak usah dijual kalau perlu wariskan kepada anak-anak Anda. Oke, menarik sekali pembahasan kita soal emas ini. Terima kasih Mas Safir Senduk sudah berbincang dengan kami. Tentunya kita berharap agar masyarakat ini tidak ikut-ikutan begitu ya, tidak FOMO begitu melihat orang lain untuk membeli emas, kita jadi ikut-ikutan membeli emas. Harus bijak sekali lagi untuk membeli emas. Terima kasih sekali lagi dan salam sehat selalu. Terima kasih.